Siapa sangka, serat halus dari sabut kelapa yang dahulu sering dibuang jadi limbah lingkungan, kini menjelma menjadi komoditas pertanian unggulan ekspor baru di Indonesia. Berkat kejelian pelaku usaha di bidang agribisnis, serat sabut kelapa atau cocoa fiber mampu menjadi komoditas unggulan untuk diekspor ke mancanegara. Tak kurang sebanyak 75 ton cocoa fiber dilepas perdana ke Korea Selatan pada 6 Februari lalu. Berdasarkan data sistem perkarantinaan IQVAS Badan Karantina Pertanian, tercatat tahun 2020, ekspor cocoa fiber asal Indonesia meningkat semenjak tahun 2018. Selain Korea Selatan, ada pula negara tujuan lainnya, seperti Saudi Arabia, Tiongkok, Jepang, dan juga beberapa negara Uni Eropa. Ketika kita mengekspor kelapa dalam bentuk bulat, itu biasanya yang tersisa itu serabutnya atau sabutnya itu hanya di ujung dekat tumbuhnya tunas. Itu biasanya dikirim ke Thailand. Nah sekarang ini karena permintaan pasar sangat tinggi, misalnya ke Arab Saudi, ke Jepang, Korea Selatan, beberapa negara Eropa, katakanlah Jerman, Belgia, Belanda, dan seterusnya. Bisa jadi sabut kelapa ini dijadikan fiber, ya tali dalam bentuk tali, dan berbagai macam pemanfaatannya sebenarnya. Di tahun 2020 ini sekitar 48.000 ton khusus untuk hanya cocoa fiber atau sabut kelapa ini. Kalau nilainya sekitar 390 miliar, itu bisa dibayangkan betapa yang orang dulu menganggap remeh sabut kelapa ini menjadi nilai ekonomisnya menjadi tinggi kan. Besarnya potensi ekspor sabut kelapa ini selain disebabkan oleh jumlah komoditas kelapa di Indonesia yang tersedia sepanjang tahun, jumlah permintaan pasar luar negeri akan cocoa fiber juga sangat tinggi. Serabut kelapa ini nantinya dapat dimanfaatkan menjadi media tanam, peralatan rumah tangga, dan kebutuhan lainnya. Menurut Kepala Pusat Badan Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati, AM Adnan menyatakan, untuk menjaga kualitas komoditas ekspor cocoa fiber, Badan Karantina Pertanian telah melakukan serangkaian tindakan karantina guna memastikan bahwa cocoa fiber atau sabut kelapa itu bersih, tak membawa hama, termasuk melakukan pengawasan fumigasinya sebelum akhirnya memberikan sertifikasi kesehatan tumbuhan sebagai persyaratan negara tujuan ekspor. Memang yang menjadi perhatian kita ketika kita mau melakukan ekspor adalah persyaratan ekspor. Kalau namanya ekspor kita memberikan kartu merah. Tapi yang perlu kita memberikan pemahaman ke para eksportir kita adalah bagaimana memenuhi persyaratan ekspor itu. Persyaratan ekspor negara tujuan. Karena setiap negara mempunyai sedikit perbedaan di dalam hal persyaratannya. Nah, pada umumnya sebenarnya adalah persyaratannya bagaimana mensucihamakan. Artinya apa? Ini istilah kami secara teknis mensucihamakan itu maksudnya membebaskan produk pertanian kita itu dari OPTK, organisme pengganggu tumbuhan, K-nya adalah karantina. Itu yang kita perhatikan. Betari Laras, Fatih Albana, Tim TV Tani, mengabarkan.